ya tentu insight bagi kita ya untuk bagaimana kita mengupayakan perbaikan diri kita dari waktu ke waktu gitu ya. Ya, teman-teman akan sangat jarang sekali mengikuti training yang sifatnya bisnis training seperti ini ya, yang mengaitkan antara tujuan-tujuan material dengan tujuan-tujuan spiritual ya. Jadi alhamdulillah ini insya Allah merupakan bukan sekedar diferensiasi MI ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah ya, added value. Bahkan nilai tambahnya ya insya Allah ya kita bawa sampai akhir nanti gitu kan ya. Yang menarik buat saya tadi itu salah satunya adalah usaha ya. Usaha itu tadi itu ada 5 komponen ya, disingkat dengan ADKAR. Ada yang tahu ADKAR artinya apa? Knowledge, ability, reinforcement ya. Itu adalah kepanjangan dari ADKAR ya. Tapi ADKAR artinya apa? Kenapa? ADKAR. Ya, ADKAR itu jamak dari zikr. Plural, bentuk plural dari zikr. Ya, ini cuma kalau zikr nggak pakai Z ya, tapi ini karena ininya nggak ada Z-nya, ya ini adkar. Tapi saya rasa maksudnya adalah kesana ya, Pak Gatot ya, adkar, zikr. Zikr itu apa? Mengingat. Ya, zikr itu dalam bahasa Arab artinya ada 2. Yang pertama kalau kita bilang nih, sebutkan nama karyawan MI, itu kita bilangnya udkur, sebutkan. Ya. Juga kalau kita mengingat, itu zikir itu juga mengingat betul. Jadi zikir itu menyebut dan mengingat, bukan sekedar mengingat, bukan sekedar menyebut. Kalau menyebut kita pakai apa? Pakai mulut ya. Zikir itu menyebut pakai mulut itu bukan bodybuilding ya. Kita bukan ingin mempertebal bibir kita ya, meskipun yang gerak adalah mulut. Tapi apa yang kita ingin asah gitu ya dengan zikir itu? Hati kita ya. Hati kita kadang-kadang harus dipancing dengan mulut kita ya. Makanya Abu Thalib paman Rasulullah itu tidak bisa dia muslim. Bisa jadi hatinya sebenarnya muslim, tapi mulutnya tidak menyebut. Mulutnya tidak memancing hatinya untuk mengeluarkan itu, jadi hanya dipendam saja ya. Nah, jadi itulah adkar ya. Yang di situ adalah yang memang akronimnya tadi adalah awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Tapi itu juga mengingatkan, dan lagi-lagi mengingatkan ya, dalam agama kita, dalam doa kita itu selalu tiap doa yang berkaitan dengan dunia selalu diiringi dengan akhirat. Ya, adkar dalam artian dunia, coba kita iringi dengan adkar dalam artian akhirat. Adkar dalam artian awareness, desire, dan seterusnya, coba kita iringi dengan adkar yang sifatnya adalah berzikir untuk menyucikan jiwa kita tadi itu. Tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu diawali dengan tazkiyatul qalb, karena qalb hati itu adalah pintu menuju jiwa. Ya, kita tidak bisa menyucikan jiwa kalau hati kita tidak terlebih dahulu kita sucikan dengan zikir tadi itu ya. Nah, kemudian juga bagaimana hubungan antara kita menyebut Allah Akbar, kemudian itu bisa menyucikan hati kita. Kita hanya bisa seperti itu kalau kita tahu artinya ya. Zikir itu bukan mantra. Bukan mantra. Doa itu bukan mantra ya. Allah itu mengetahui segala bahasa. Jadi meskipun kita tidak menggunakan bahasa Arab, tapi itu keluar dari hati kita, meskipun pakai bahasa Indonesia, itu adalah doa. Meskipun kita mengatakan Allahu Akbar 1000 kali gitu ya, mungkin itu ada efeknya pada diri kita, pada jiwa kita ya. Tapi akan lebih dahsyat kalau misalnya kita menyebutkan itu dengan kesadaran penuh, kita tahu artinya, sehingga mulut kita memancing hati kita bicara, memancing hati kita untuk mengucapkan makna apa yang terkait di dalam zikir itu ya. Jadi luar biasa menurut saya sharing session yang kita dapatkan hari ini dari Coach Gatot gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu, pemantik gitu ya. Bukan sesuatu yang ya saat ini kita mendapatkan kemudian kita senang tahu gitu ya. Tetapi ini adalah cikal bakal gitu ya, sehingga ya bisa makin besar lagi, makin bagus lagi, kita kembangkan, kita sebarkan, dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi
dalam pengembangan ya saat ini kita pilih medan jihad kita adalah profesional atau working class ya. Orang-orang yang bekerja profesional kita bantu untuk memiliki KSA, knowledge, skill, dan attitude yang lebih baik, dan kita linkkan semuanya kepada tujuan ibadah kita. Saya rasa begitu, Pak Gatot. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan buat Pak Gatot. Semoga silaturahmi dan kerjasama kita bisa berkembang terus, Pak. Amin. Sama saya Pak Gatot. Ya. Mohon maaf kalau dalam selama ini tadi ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa maafkan gitu ya, dan kita bisa mengambil hikmah dari ini kita pada hari ini. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.